Balik lagi di Marcella Podcast. Okay. Iya. Ya, Marcella mau memperkenalkan dulu kalau bintang tamu kita malam ini namanya adalah Eko Kodai. Asik dah. Eko Kodai. Eko Kodai itu nama entertain lah. Jadi Marcella kalau mau nih tanya-tanya siapa pun ti Marcella ada undang kemarin. Sebenarnya yang saya undang itu orang yang berpengaruh, tapi dorang itu kasihan nguni tidak tahu. Biasa dorang cuma di belakang layar, tapi dorang itu berpengaruh sekali. Dorang itu di belakang layar tapi dorang berpengaruh sekali. Jadi contohnya macam Eko Kodai ini, Eko Kodai juga ini dia sedikit berpengaruh di Bintang TV itu yang mau jaga nonton itu yang lucu-lucu ya sekarang ya, lucu-lucu. Orang ini. Bukan, sapi. Oke, Eko Kodai, ngana nama asli sebenarnya siapa sih? Eko Kodai Uti. Maksudnya itu memang dari lahir. Iya dari lahir itu. Ada potong akan kambing. Nama asli itu? Iya apa? DP marga apa? Eko Kodai. Iya. Serius apa? Kan tidak mungkin Ikatan Kerukunan Keluarga IKKBK. Apa itu? Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Kodai. Iya. Serius. Emang kan asli mana so? Kita Allah tidak tahu kita ini asli dari mana. Jadi kan tiba-tiba sudah dampar di sana itu. Iya, ada minitas kamar kita ini sebenarnya. Kita pikir itu kan maksudnya nama ngana bekeng-bekeng, mungkin itu plesetan dari Eko Kodak. Tidak, memang Eko. Ini itu apa nama dia kes kemari. Oh, jadi nama panggilan Eko. Bukan Ika. Kalau malam itu saya. Oke, Eko Kodaingan ini sebenarnya kita podcast ngana itu karena kita tertarik dengan ngana kehidupan yang kelihatannya ngana kayak mau bilang bodoh tapi entah ngana sengaja membodoh-bodohi ngana diri karena kita sempat lihat beberapa kali orang berkumpul ngana itu kayak orang yang kayak ya pasrah saja begitu orang bilang apa ngana pasrah mau suka jadi kameramen tidak jago-jago amat mau suka jadi penyanyi suara biasa-biasa aja. Hei siapa bilang? Sebenarnya ngana ini mau suka jadi apa? Sebenarnya kita Allah tidak tahu kita ini suka menjadi apa begitu seperti air yang mengalir ikut arus saja. Mau suka jadi aktivis di kampus padahal sudah. Jadi kalau mau lihat dia ini biar tampang begini dia ini sarjana loh, Siapa bilang? Oh tidak sarjana. Sarjana apa nah? Hukum. Di UG. Di Universitas Gorontalo. Nanti nggak bilang Pak anak-anak UG pati adik-adik tolong subscribe ini channel lah. Oke. Ini ada Tikaka. Iya. Buat adik-adik di rumah jangan lupa subscribe baru nomor WA kakak Allah save Pak. Iya. Nanti kalau itu tuh Oke. Jadi dia kalau sekarang kok nilai dia dapat tidak urus karena memang dia duda. Woi, apa ini? Jangan di sini apa? Bolali. Kenapa di sini duda ini? Jadi kan ada duda. Iyo. Duda. Jadi sebelum podcast kan tetap ada bacerita sedikit. Dia ini seorang duda yang masih berusaha mencari DP jati diri. Enggak ada duda lagi pacar jati diri mana iya karena kan galau. Oh iya. Maksudnya ngana gagal. Jadi mungkin ngana pertama kawin itu mah hele-hele hila mau nikah. Iya. Ngana belum pikir dulu ngana kira mau kawin itu cuma baku haga dari bangun tidur sampai tidur ulang begitu. Iya apa? Kira baku haga sampai sama muka su. Tolong ngana. Woi jangan ribut sini. Oke. So berapa lama kira-kira ngana berduda? Tidak tahu tidak hitung. Berarti ngana so menikmati sekali ngana kestatusan antara menikmati dan meratapi lebih banyak di meratapi sih. Ati Allah. Allah belum kemana-mana. Woi duda otodidak apa sama? Ya Allah. Duda otodidak ada Iya apa? Oke, jadi maksudnya sampai ke apa sekarang kan masih dulu kita rasa kan masih susah sekali move on dari kan istri ya.
Karena Siapa tahu siapa ngapain mantan istri boleh cuma DP nama. Jangan di sini lah. Siapa tahu dia mau nonton kan, kalau dia bak komen. Oh kita mantan laki nih. Pantas kita kasih tidak menyasar, kita kasih cerai pada dia. Kan kita Allah so tidak mau berharap mau balik karena memang habis ini apa dulu masa berlaku kong tidak boleh kasih panjang DP kontrakan karena itu ada yang mbak isi itu kos-kosan. Oh gitu. Tapi kan so move on sekarang. Siapa bilang Tidak berarti karena susah move on. Iya, dan sampai sekarang masih pilih sendiri karena memang itu bukan trauma, bukan apa, tapi masih sayang sih. Dan aku masih di sini menanti dirimu yang hilang bawa cintaku dan hatiku. Kalau masih sayang, siapa anak kasih? Biar itu kontrakan orang isi. Karena itu apa dulu? Berarti kalau nggak kasih biar itu kontrakan orang isi, karena tidak mampu memperpanjang itu kontrakan. Balik lagi, itu orang laki-laki itu harus punya apa dulu? Ya, tidak malu nggak ini mama cerita begini ini nggak ada Navalia. Yo sebenarnya kita Allah malu apa sampai di sini Oke baru. Apa dulu orang mesti jangan menangis, santai jadi tidak menangis, ini memang bicara begitu. Orang memang itu laki-laki itu harus punya apa nama itu pride sebagai laki-laki. Pride bahasa Inggris men. Jadi orang itu tidak boleh terlalu di bawah dari perempuan, tidak boleh di atas. Baru begitu. Kalau kita sistem sih ludah yang kita buang tidak mungkin kita mau jilat ulang kan. Oke. Tapi karena masih sayang berarti karena termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Orang yang munafik itu ya begitu dia mendingan orang jadi orang yang egois. Orang akan bersikeras mempertahankan yang orang punya daripada orang kayak pura-pura yang penting karena bahagia apa semua yang ujung-ujungnya orang yang sakit itu DP nama munafik. Oke, jadi kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan lagi Ngana untuk misalnya berumah tangga lagi, Ngana mau suka yang bagaimana? Jangan bilang macam Angelina Jolie, jauh. Yang di bawah Sadikili Angelina Jolie lah. Tidak mungkin kita Mirzani mau dengan baru siapa Uti. Susah. Bukan ada dekat dengan orang yang di Bintang TV Ngana itu. Yang mana boleh ini Pak? Tidak ada. Tapi kan ada tipikal cewek yang Ana suka bagaimana? Siapa tahu itu adik-adik yang menonton. Sekarang sih untuk tipikal cewek itu kita sudah tidak ada. Tapi untuk tipikal laki-laki, ada sayang. Yang penting dia harus otot, kumis, kong botak. Deveri. Mantap. Pantasan nih, mau coba tukar anus, kuteks. Dia ada backing akan kuteks, kita kaki ada tidur apa? Oke. Tapi kalau misalnya mau suka berumah tangga ulang apa mau cari yang masih fresh graduate atau yang fresh graduate atau yang sudah buka segel? DP bahasa Indonesia itu apa? Maksudnya yang masih baru mau mulai berumah tangga atau yang memang sudah pernah berpengalaman? Aduh, yang cewek atau janda begitu dong. Setengah mati baca tadi yang duda ini. Mana-mana juga yang penting itu. Penting apa dia dulu? Mau dengan Iyo, itu dulu yang pertama. Kebanyakan yang sekarang ini kita mau dekati akan bos tidak mau karena itu. Karena Ngana masih satunya Ngana ini masih kayak memang masih karena dampak Ngana yang kemarin kayak Ngana masih malas, masih kayak biar jo kita sobagian kayak Ngana tidak hello bangun karena kita mulai apa begitu kita mesti apa ke. Aduh, sebenarnya ada yang kita suka cuman dia tidak sadar kalau kita itu suka pada dia apa. Karena Ngana tidak bilang. Iya sih. Coba bilang di sini. Hai, I love you. Padahal te oro. Jadi waktu selain dengan mantan istri, waktu pacaran pernah ada mantan sebelumnya tuh mantan istri itu memang anak cewek baru ngana kawin dia.
Tidak ada mantan sebelumnya, cuman Timai tua itu baru sampai nikah, akhirnya cerai dan sampai sekarang masih tetap berpilih sendiri. DP nama apa itu? Oh iya, cuman nama intinya kan susah move on. Iya, karena memang sebenarnya bukan susah. Dia yang buka puber panganas tahu. Bukan soal susah move on cuman apa dulu setengah mati saat orang yang cuman pernah pacaran satu kali baru mau. Kita tidak tahu bat tembak harim, tidak tahu bat tunangan, bukan dia tipikal yang tembak panganah. Tidak bu begitu, berjalan seperti begitu. Air. Iya. Oh, berjalan mengalir seperti air. Buat orang itu macam berupa taman begitu. Baru kayak apa sebacir taman terus bacir. Tuh baru macam taman baru ngana sobaper. So menangis kita apa? Wangi lo dia tertawa akannya. Ya betul. Dan dia merasa bersyukur ngana tidak cumu DP nama, karena kalau ngana cumu DP nama baru dia mau WA kita, dia marah-marah hapus ngana pe konten itu. Tidak sih. Oke. Kalau nggak tidak mau bersedih-sedih berlarut-larut dengan apa man. Kita lo kepo-kepo sadiki sih, karena kasihan kita jaga liang anak berjalan. Maksudnya nggak namanya. Kok di mana? Tora mau jemput Iya. Kayak nggak mau begitu, tidak ada penolakan. Iyo berjalan. Tapi kan, pas di sini di tempat tujuan, alah dapat lupa ini. Jadi anak kayak bego begitu, nggak kayak nggak pikiran kayak berjalan. Lambat dari ngana diri ini ngana pikiran tak tinggal seberapa menit dari ngana diri, jadi ngana berjalan dapat lupa mandi begitu misalnya, lupa mandi, dapat lupa makan, pas di rumah makan dapat lupa air di rumah, kan ngana kayak bego begitu. Siapa kok ini sebenarnya apa? Dan kalau orang baca macam dapat orang romantis ngana kayak babar sekali, apain. Jadi kayak ngana itu terluka sekali, macam trauma mendalam begitu pengen diri. Iya begitu Iya iyalah, buktinya ngana dapat lupa charge di sini. Iya. Padahal orang suka seingat jangan lupa charge, jangan lupa. Akhirnya dapat lupa charge, ngana dapat lupa ngana tas di level up. Iya apa? Tas tak isi baju lagi pak, baju belum cuci, celana dalam yang 3 hari belum tak ganti. Emang itu nggak dari mana Pasti nggak nginap di kos-kosan tuh, nggak nakal. Tidak, kita saat ini masih sibuk dengan urusan yang di apa sih manajemen di Rice manajemen masih ada kan. Apa yang kita bilang ini sebenarnya masih mau ini ada event dekat-dekat ini. DP nama itu Rice Award. Iya, itu penghargaan untuk senias di Gorontalo, musisi. Senias Iya, pokoknya senias itu apa? Kita tidak tahu bahwa begitu DP tulisan bagus yang senior itu. Majau tawa, Indo mau tuh 50. Pokoknya apa dulu DP penghargaan itu untuk gitaris terbaik, para pekerja seni. Sekarang ada senias itu. Pokoknya semua mau dari dia endorsement dia pokoknya semua pekerja seni lah. Okay. Tapi kan kita tahu mana di Bintang TV kan? Iya. Tapi sekarang kan langsung pindah di Orlando. Siapa bilang? Tidak ada. Kita tetap di Bintang TV walaupun belum sempat pergi ke sana. Oke Bintang, mohon maaf kita belum bisa. Iya, maksudnya tapi ngana di Bintang TV itu ngana DP apa? Artis, kameramen, atau merangkap semua? Belajar sih. Belajar mau acting di depan kamera dengan belajar pegang kamera. Ngana lebih suka yang mana? Sebenarnya lebih nyaman pegang kamera sih. Karena apa dulu? Ngana tidak pede di muka kamera. Bukan tidak pede apa dulu? Tidak pede itu sih muka pas-pasan mulai tada kan sampai iso mau laku tuh baru paksa di muka kamera, tapi bukan itu yang jadi ini itu rupa ada sesuatu yang membuat kita nyaman di belakang kamera itu. Baru apalagi pas orang mau kelo kamera pegang kamera kan udah cewek-cewek yang balik kamar foto mau upload di Facebook atau di Instagram. Begitu bagai sekarang ini padahal tidak laku. Tapi karena masih di Bintang kan?
Masih setia di situ. Belum pindah-pindah kan? Belum sih. Kita pikirkan ada apa begitu lagi tidak baku enak begitu. Tidak sih, cuman kemarin ada batanya Pate Bintang kalau masih. Tapi memang tidak ada yang tidak bikin baku enak atau bagaimana? Tidak ada, malahan nyaman sekali dan teman-teman di Bintang TV. So bukan lagi baku taman sih, so kayak saudara macam Nyai itu macam ibu-ibu kos yang jahat, baru Bintang yang selalu kasih pencerahan, baru yang kepo-kepo macam Cici, baru yang Carlota Busumulu, baru pokoknya so lengkap. Dia itu tidak jaga mandi, cuman jaga baju cuci muka, baru modal air liner, baru itu lensa lo mata, Ticia DP nama Ticia. Jadi untuk cowok-cowok yang batunang itu boleh yang anak suka. Makanya kan di detail sekali kan jelaskan. Berarti kan lebih tahu dia kan. Tidak, pokoknya sama cowok yang berdekat pada dia jangan rugi ngon. Tapi memang anak baik-baik saja. Sekarang kan yang orang lihat di dunia pertelevisian yang on YouTube sekarang ini kan Orlando TV dengan Bintang TV kan? Orlando TV dengan Bintang TV. Bintang TV. Ngana kan kita tidak mau bahas itu. Ngana kan sebagai orang semuta keceplosan. Orang yang di belakang kamera, apa ngana itu memang cuman khusus di Bintang TV atau ngana bisa di orang panggil-panggil begitu? Itu sih memang di Bintang TV. Jadi kalau saat orang mau panggil ya bilang Pate Bintang. Ada kalanya kalau kita lihat DP jadwal, oh hari begini berarti tidak baku tabrak dengan Bintang TV jadwal syuting. Oke gas. Walaupun itu ada uang atau tidak ada uang, yang penting bagi pak kita itu apa ya? Belajar. Bilang Pate Bintang berarti ngana sama dengan ada ikat kontrak dengan Te Bintang. Ini ngana kan bilang Pate Bintang. Misalnya kalau kita panggil ngana harus bilang Pate Bintang atau? Bukan itu sih, bukan kontrak atau apa sih, cuman lebih ke ini apa dulu. Dari kecil itu kan memang so diajarkan bagaimana caranya untuk jadi orang itu harus loyal, harus loyalitas di mana karena batampa akan di situ juga terus sudah tak usah. Maksudnya selama masih dibutuhkan oke. Hah? Jadi nggak bisa orang panggil dang. Tidak juga sih, kalau enjoy di mana-mana saja sih, macam cuman itu apa dulu. Jangan sampai kan tidak baku enak lagi kan. Selama ini ada tidak yang tidak baku enak? Bukan dari Bintang TV sih. Maksudnya di bintang-bintang lain. Di bintang-bintang lain loh. Di TV-TV lain. Misalnya nggak tidak baku enak. Misalnya nggak tidak baku enak Denti Ciripa atau bagaimana? Tidak ya? Tidak, Denti Ciripa alhamdulillah masih baik-baik karena satu kompleks. Cuman orang jaga Babaku Gara. Babaku Gara tapi kayak macam orang ini sindir-sindir kena Tidak juga memang orang, sedangkan Dente Peri saja kita jaga sindir botak atau kalau dia upload kamar foto ati orang baik dia ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun begitu macam melekat di diri itu mau baku hina itu. Soalnya kemarin analia ngoni baku cekcok itu macam sesuka baku pukul. Sudah memang begitu. Padahal orang yang ngoni bela itu ada baba diam. Yang ngoni maksudnya jadi topik pembicaraan itu dan ada baba diam. Kan ngoni bicara-bicara teren dia Oh ada cerita tentang dapur lo. Iya, dapur sampai akhirnya ngana so lapar kan? Iya, yang tidak. Awalnya ngana tidak lapar, pas ada cerita dapur ngana so lapar. Iya, kita mau bela kita punya lah. Dia bela dia punya. Jadi itu ngana pe dapur? Bukan dapur sih. Kita pe rumah sih. Ngana pe rumah? Iya, soalnya dia makan di situ kita. Ngana tadi makan di sini. Oh iya. Banyak rumah ngana berarti. Kasih baik, ngana konsisten ngana di mana? Jangan sampai ngana habis ini Ciripa mau bully. Kita tidak pernah bermain di Dente Ciripa kan di Sabla, di channel Sabla maksudnya. Kita tidak boleh bilang channel lah. Channel Sabla baru
sampai sekarang tidak ada, maksudnya bagaimana? Kalau urusan produksi kita tidak mau ikut campur. Tapi kalau terampai hubungan pertemanan sih alhamdulillah sampai sekarang masih baik-baik. Kita masih jaga pasiar pati ciri pape rumah. Baru kalau mbakku dapat dengan tiba pocoki macam kemarin masih welcome. Baru dengan yang lain-lain masih biasa-biasa. Tapi kalau semua mbakku bicara tentang project kayaknya apa ya? Kita masih setia dengan Bintang TV walaupun DP orang-orang kasih tinggal, mungkin kita satu-satunya orang yang masih bertahan. Tapi nggak tahu masalah dapur ya? Dapur kita tidak terlalu ikut-ikut campur sih, karena tapi maksudnya nggak tahu dapur apa ini ya, urusan dapur kita juga tidak mau buka-bukaan karena ketika orang lihat orang konten ini hanya beberapa orang yang akan paham. Apa ya, kita lebih kita orang itu super cuek, bahkan saat kita kamari tidak mandi saja kita cuek, mau orang mau iya, sedang kita pedir saya kita cuek, apalagi dengan orang perusahaan kan begitu. Jadi tapi karena bukan tipikal orang yang sambung-sambung mulu ya. Kalau untuk sambung-sambung mulut, kalau dia cantik baru kita sambung pacar. Sana cantik dia mau. Tidak mungkin, karena takutnya sirpa mau sliding. Hah? Tidak. Tidak apa. Gode dia apa? Gode dia. Baru DP kepala Toto ada 3 apa. Oke, jadi Ngana sekarang sibuk apa kan, tidak dapat lihat di Bintang TV sekarang kan? Itu lagi. Apa Ngana tidak dapat lihat di depan layar di Bintang TV, Ngana ada di belakang layar Lydia atau Ngana di belakang layar lo orang lain? Terkadang kita sering di belakang layar, tapi akhir-akhir ini di belakang layar lo Hazu. Lebih baru ada ini sih, ada project dengan itu apa tuh? Haji Entertainment. Tunggu dulu. Iyo, itu salah satu. Haji Entertain, baru ada project Olo dengan Rice Award. Karena Rice Management, main mah Rice Award belum mulai DP Awardnya nah. Oh iya, karena belum dekat ini. Jadi kapan? Tinggal 27 hari lagi kalau tidak salah. Saya minta pembalupa tuh, jadi pokoknya tinggal berapa hari? 27 begitulah. Bulan Desember. Awal Desember. Tapi prepare sekali ngoni kita lihat ya, dari bulan kemarin so baba cerita nongkrong begitu. All out bukan dari bulan kemarin, bahkan sebelum itu. Itu memang bikin sandera atau baik karena sebelumnya DSP juga bikin award. Tidak sih, kayaknya memang so ada kepikiran di situ sih. Cuman apa dulu? Referensi muka sana itu kan orang bagaimana ini bagaimana. Jadi masih banyak pembahasan yang membuat orang bikin award itu agak sedikit lama begitu. Jadi kan kalau DSP kan so kedua kali, kalau Rice baru pertama kali. Atau sebelumnya DSP so 2 kali? Oh, Rice juga so 2 kali. DSP so 2 kali. DSP so 2 kali. Oh, ini perdana loh, Rice Management. So 2 kali ya? Iya, so 2 kali. Ini perdana. Oke, jadi kalau Rice Awards itu penghargaan yang seperti apa yang dorang untuk senior tadi nggak cerita ya? Pokoknya ada lagi untuk ada banyak nominasi. Nominasi, bahkan ada tidak boleh kasih bocor ya, karena itu permasalahan teknis. Tidak apa, kalau memang ngoni sejauh ini ngoni jaga kasih bocor ya berarti tidak apa-apa kan kasih bocor sedikit. Kalau cuman masih antara ngoni dan ngoni ya sudah, berarti masih. Kalau so teknis begitu kita tidak berani. Tapi kalau untuk intinya untuk penghargaan untuk para seniman. Karena saat ini kita lihat di Gorontalo ini masih krisis apresiasi ya untuk para pekerja seni yang ada di Gorontalo. Bahkan seharusnya, maksudnya bukan seharusnya tapi harapan kita itu seperti orang yang jaga isi reguler di kafe-kafe itu harusnya ada regulasi yang memang khusus untuk itu. Maksudnya
sebenarnya harus berapa dorang pe budget begitu standarisasi untuk dorang bekerja itu supaya dorang lebih jelas hati maksudnya. Karena mungkin dorang pikir begini, mungkin orang yang punya warkop berpikir kita undang misalnya ngana musisi dan kita undang ngana tidak terlalu berpengaruh untuk kita, kecuali ngana sama dengan yang sekarang ini yang sangat berpengaruh itu kita lihat The Soul itu kalau dorang mau main sama dengan konser itu itu Pak. Jadi itu kan sama dengan kita kalau kita punya resto kita tidak akan rugi kalau kita bayar mahal ngana karena ngana berpengaruh sekali. Mau kelihatan dari story. Misalnya kalau kita undang ngana dan kita lihat ya pengunjung cuma sekedar karena kita pemakanan enak bukan karena ngana ada dulu di situ. Iya sih. Iya sih, kamu ngana pasrah sekali. Karena kita tidak mengerti apa yang ngana bilang Tidak, ngana kan minta apresiasi lah, ngana minta kenaikan budget untuk para. Bukan kenaikan budget sih, standarnya berapa? Maksudnya ada dalam regulasi standarnya berapa? Belum ada itu di Perda, maksudnya di Perda itu yang benar-benar tercantum di situ bagaimana itu dorang atiolo dorang pe atiolo bukan atiolo apa itu maksudnya sedangkan dorang pe kasihan bukan apresiasi untuk dorang itu standarisasi dorang kasihan dorang kasihan lagi Pak astagfirullah maksudnya atiolo coba tidak segampang itu, tidak semua orang kan bisa perform macam dorang harusnya. Satu orang apalagi orang lagi galau ada duduk ada makan ada dorang diiring lagu supaya orang bisa ini kan begitu kan satu orang lagi ada rapat ada apa kan jadi lebih enjoy itu orang bercerita jadi apresiasi musik di Gorontalo itu masih kurang ya berarti ngana cuma berpihak kepada para musisi jangankan musik sedangkan untuk ini saja masih pokoknya ngana merasa tidak untuk konten kreator kalau di konten kreator kira-kira apa? Konten kreator itu seharusnya tidak ada saling mendukung ya? Iya. Kita rasa di konten kreator tidak ada saling mendukung. Di saling mendukung itu hanya di tertentu saja macam ngana baku teman kita dukung ngana, kita subscribe ngana. Tidak ada kayak kita orang Gorontalo kita dapat lihat konten kreator dari Gorontalo subscribe. Orang kebanyakan kita lihat dari kita hasil video itu kebanyakan yang nonton itu ada beberapa persen yang tidak subscribe. Iya. Tapi kita ada subscribe. Kita tidak bakal sesaran. Ciri Pape channel. Oh iya. Berarti kita punya tidak ya? Oh iya, Zoro kita ada pasti nanti ini habis haju ada dua. Marcella. Iya. Ini kenapa cek HP tayu Pak. Biar Jo, nanti sebentar kasih lihat. Jadi begitu. Jadi Rice Award. Jadi DP hubungan dengan Rice Award apa? Kita kan bertanya soal Rice Award dan ngana juga apresiasi tentang musik, tentang budget, tentang perform. Itu seharusnya Allah yang penghargaan ini seharusnya pemerintah lah yang mulai kan maksudnya. Oh iya. Masa yang dari swasta yang mulai bagian kan. Tapi kan pemerintah kan urus torang saja, urus daerah saja ngoni masih jaga bully, apalagi sombong tambah-tambah dengan urus awards begini ini Pak. Kita kira ngana bahas kamari Rice Awards baru ada hubungan. Tidak, maksudnya DP macam itu apalah itu macam pekerja seni itu tolong perhatikan dorang penasi baru. Penasi. Nasib. Nasib. Maksudnya kalau kemarin itu kan banyak sekali macam festival band apa semua kan. Jadi akan muncul lagi bibit-bibit baru dorang yang ini semangat ulang mau berkarya kan. Nanti kan belum pemilihan poli. Emangnya nanti pemilihan iyo begitu. Kan biasanya kan ya tidak tahu ya karena memang dulu saja itu kalau mau bilang kamar dulu ada kontes-kontes kacamata lomba busana muslim kan begitu tuh. Sekarang entah orang tidak bisa salahkan pemerintah sih karena kalau dari dulu kayaknya memang DP remah muda sih. Berarti orang remah muda sekarang yang kurang kreativitas karena sekarang kan ada Mobile Legend. Karena memang tidak ada lagi perhatian yang khusus untuk di situ, maksudnya macam jangankan itu untuk musik etnik yang ada di Gorontalo ini DP seniman DP apa pelaku seni di situ itu kan
makin hari makin berkurang karena tidak ada, memang tidak ada, bukan tidak ada, memang tidak ada perhatian dari pemerintah, Pak. Iya, teling-ling saya orang cuek-cuek aja. Iya, harusnya. Padahal dia itu bisa jadi dia penerus almarhum ya. Iya. Almarhum siapa? Betty Lafayette siapa? Siapa Utia? Ala ling-ling. Bukan. Aku saya kita tidak tahu enggak. Kita skip teling-ling itu pemain gambus kan dia. Jadi berarti kan ada almarhum Risno Aha. Risno Aha ya. Dia melestarikan itu. Mungkin kan akan melestarikan apa polo-palo kayak apa. Ya karena dorong juga setengah mati karena apa-apa dia sudah berbau modern. Dana sekarang modern. Saronde modern. Semua dorong suka berbau dengan modern. Dan kita tidak mengerti DP modern di situ itu apa. Apa DP kabaya yang dulunya pakai sarung sekarang pakai rok mini. Kita tidak tahu DP ini modern itu apa di musik dia bikin body jadi sadik. Tapi yang kita apresiasi dari pemerintah kemarin itu ada program seniman masuk sekolah. Keren itu apa? Oh iya kita tidak tahu. Keren. Dia bagaimana DP program? Macam seniman di Gorontalo itu dorang kontrak baru kasih latihan seperti teater di sekolah-sekolah. Tak kira seniman orang kasih sekolah ulang. Bukan begitu. Tapi kalau orang mau bikin begitu, alhamdulillah sekali apa. Memang luar biasa. Nggak mau masuk loh. Hah? Nggak mau sekolah ulang. Kita tidak terhitung seniman apa. Tapi kita dengar kan sibuk kasih latihan anak-anak sanggar. Kita lihat banyak sekali. Hai, sukses kan. Iya apa di situ. Banyak orang-orang hebat, seniman-seniman hebat yang lahir dari situ, macam Tika Tomila Isa, pendiri 01 orang SSAB, penulis naskah juga, penulis naskah hebat beliau itu. Jadi DPIC di situ apa? Apa cuma teater atau di situ ada semua? Semua. Jadi bukan, kan ada beberapa divisi, misalnya saya di divisi musik, misalnya tampil di divisi musik, tidak melulu harus bermain musik. Tetap dorang senior itu pasti ngana pentas mau isi di peran maksudnya atau teater atau apa begitu tidak menentu, tapi memang di situ diajarkan seni itu luas. Jadi saat ngoni bom menit berpikir bahwa seni itu cuman begitu, ternyata saat ngoni masuk situ ternyata banyak sekali pengetahuan tentang seni itu yang ngoni mendapat, dan ngoni maksudnya mau itu rasa candu akan seni itu akan muncul terus. Suka belajar ini, pokoknya ada juga senior yang bisa mau fasilitasi dorang peminat itu. Alhamdulillah banyak orang hebat di situ. Tapi tidak ada rencana bikin SSAB TV kan? SSAB TV loh. Karena bilang ada penulis naskah di situ, semua ada di situ. Ya mungkin kameramen ada di situ apa semua. Jangan salah. Penulis naskah terbaik DSP Award kemarin itu dari ini jebolan Sanggar Seni Abdi Budaya. Ismet Hipi luar biasa dengan Teh Amerudin Lahai. Jadi dia juga akan mau batulis untuk Rise atau? Kalau Ismet Jana itu Ismet Hipi itu dia memang di Rise Olo, selain di SSAB dia Olo memang kader lo Rise. Oke, jadi dari inti pembicaraan ini yang dari Rise kemudian bercabang, kita pikir Rise akan ada nominasi band reguler terbaik. Band reguler terbaik ya? Iya, harusnya ada ya. Tapi cuman band reguler terbaik. Band reguler terbaik. Apa kira-kira? Band reguler terbaik. Edisi Warung Kopi. Wih, keren. Bale-bale. Kita masuk menjawab cuma merek. Bale-bale Cafe. Ada Lumia Band. Baru cuma kemarin. Foodpedia, Handmade Markas. Tidak ada begitu. Dan sudah juga kalau ada Foodpedia, kalau kita tak masuk di nominasi sih sompulan kita kalah. Tidak boleh, harus pede balik kita biar tidak ganteng, kita pede baca chat hari yang biar yang high ke abang. Tapi ada tidak podcast nominasi podcaster atau apa?
Siapa tahu supaya kita kan masuk di konten kreator itu sih. Konten kreator ya. Iya. Balik lagi DPI sih kan. Ngoni pe kira-kira bocoran sedikit saja. Nominasi minimal ngoni berapa? Maksimal ngoni berapa? Kalau kemarin kan di DSP itu cuman ampa-ampa nominasi DP nominenya itu cuma ampa-ampa begitu. Jadi kayak macam konten kreator yang muncul kemarin. Tunggu di DSP kemarin itu kan sebenarnya kita masih siapa dia ini? Begitu. Iya begitu kan. Jadi sekarang di Rise itu orang bikin sistem orang lebih ajak interaksi itu penonton. Jadi ada orang mau pilih siapa, orang pilih siapa kan. Oh, ketik spasi begitu. Wah, kira-kira seperti sama begitulah, sama dengan begitu. Viewers yang menentukan. Wah, ya, bagus. Kalau apa dulu? Orang itu paling cuman 25% lah suara dari finalis begitu. Oke. Selebihnya tinggal dari itu penonton. Dari penonton. Viewer. Oke. Jadi sekarang Ana memang fokus di situ. Sekarang memang Ana fokus di Rise Award itu. Ana sebagai apa di situ? Panitia inti. Tunggu dulu, bukan viewer bukan viewer DP jumlah penonton. Bukan jumlah penonton yang di saat orang upload bar DP viewers misalnya 1 juta begitu. Iya, macam ngoni mau maksudnya ngoni mau pilih siapa begitu, macam begitu. Jadi DP suara itu diperoleh dari pas orang jadi nominasi, bukan di saat orang upload konten. Macam sekarang kan tidak mungkin kita pe podcast bersaing dengan podcaster misalnya siapa podcaster lain. Misalnya Ciripa. Ciripa itu kan ada DP video yang seberapa ribu viewers begitu. Tapi itu polisi masalah teknis tuh. Kalau masalah teknis kan ada divisi masing-masing. Panitia itu kan ada divisi masing-masing. Kalau saya cuma mau di ini, maksudnya cuman kesekretariatan. Jadi saya cuman bahas sapu sekret. Oh, jadi ngana baru ngana mengaku panitia inti. Maksudnya tugas panitia inti itu sebenarnya apa sih? Ada panitia inti, panitia pinggir, atas, bawah, ke bagaimana? Jadi ngana sebenarnya bertanggung jawab apa? Itu karena kita tiap kali jadi panitia. Kalau di kesekretariatan itu kita macam itu pun cuman kita itu macam sibuk saat dibutuhkan untuk mau berjalan baku dapat yang siapa baku kesan dulu baru pokoknya begitu berusaha untuk proaktif di dalam kegiatan ini karena menurut kita ini event luar biasa dan pasti akan ada tidak berharap apresiasi sih tapi memang total ini itu DP bahasa itu pokoknya yang penting orang harus pakai bahasa Gorontalo supaya orang itu bahasa terpulepe lo pokoknya pada intinya orang hanya ingin memberikan apresiasi untuk dorang pekerja seni yang jadi tidak ada niat apa-apa ya memang cuma ingin memberikan apresiasi. Jadi DP inti ngana itu panitia inti yang sebenarnya ngana tidak terlalu dibutuhkan tapi ngana dia kasih sok sibuk begitu. Sudah terlalu dibutuhkan loh. Maksudnya ketika ngana terlalu dibutuhkan ngana itu kemungkinan ngana pe otak dia peras kayak kok pikirkan dulu kira-kira ini lighting bagusnya warna pink atau merah kan begitu kan. Jadi ngana pura-pura berpikir tidak bagusnya tidak pakai lighting begitu kan. Kerja sama tim sih yang ada di situ di panitia macam baru-baru ini kan ada urus izin untuk pemakaian gedung. Siapa yang ada link di situ? Menyesuaikan dulu. Lebih ke ini. Jadi memang totalitas sekali ya dari sekarang saja ngoni urus soal gedung-gedung begitu ya. DP tempat, DP siapa-siapa saja yang mau undang. Siapa-siapa yang mau undang. Jaga pilih-pilih. Ada berapa undangan kira-kira ngoni macam di pesta-pesta?
100 kepala ke menyesuaikan catering yang berlaku kan. Kalau itu tanya pati ketua Eisten. Oke. Kira-kira kalau misalnya kita undang 3 hari sebelum awards bisa tidak untuk Rise? Atau mungkin setelah itu? Kayaknya belum bisa kalau sebelum Kalau sebelum belum bisa sih, tapi kalau sesudah mungkin bisa. Tapi bisa lah diusahakan, cuman 30 menit kok. Insya Allah kalau mau. Atau mungkin ngana yang dia wakilkan tidak apa-apa. Jadi kalau untuk kok coba aku perlu dengan Marcella ikut sana podcast ngana cerita semua tentang torang. Mau tambah ngambang ini mbak bicara torang kalau mbak tetap kita, karena yang urusan teknis itu mungkin lebih ke dorang tika Isten, dorang teman-teman lain yang memang di lebih itu spesifik, lebih dalam spesifik DP orang yang lebih tahu DP pendiri. Oke? Kira-kira banget tahu soal apa yang orang jangan bicarakan Uti. Oke, kita rasa cukup. Sukses buat nganape Rise Award itu. Torang tunggu, semoga tidak ada koprol-koprol atau apa-apa. Tidak ada men. Pure memang natural ngoni niat untuk para senias-senias yang ngana maksud. Sukses juga untuk nganape usaha untuk jadi kameramen terbaik. Amin. Sukses juga untuk nganape bapaksa di muka kamera. Pokoknya sukses untuk ngana dengan nganape dapur-dapur yang entah dapur mana yang nganape maksud. Pokoknya sukses buat ngana semua. Semoga ngana tidak akan menduda lagi. Oke, akhir kata saya Marcella dan Eko Kodai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ngoni suka like, kalau tidak suka dislike. Bye bye.